Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama Bang Channel. Oke teman-teman, kali ini Bang akan review kembali tanaman padi Bang yang sebelumnya sudah Bang upload video penyemprotan tanaman padi di usia 30 hari setelah tanam. Nah, kali ini Bang akan lanjut nge-review usia tanaman padi di usia 35 hari sampai 70 hari setelah tanam atau pada saat padi keluar malai. Nah, simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan biar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang Bang sampaikan. Oke teman-teman, ini adalah penampakan tanaman padi Ciherang yang Bang tanam. Ini berusia 35 hari setelah tanam ya teman-teman. Nah, kali ini judul video yang Bang bawakan yaitu untuk melakukan perawatan di usia 35 hari setelah tanam sampai dengan usia 70 hari setelah tanam atau sampai padi keluar malai ya teman-teman. Nah, ini di padi usia 35 hari ini seperti ini penampakannya teman-teman. Nah, kita melakukan penyemprotan kembali yaitu di usia 40 hari setelah tanam ya teman-teman. Nah, di penyemprotan usia 40 atau penyemprotan yang ketiga ya teman-teman. Penyemprotan yang ketiga ini Bang masih menggunakan nutrisi yang sama ya teman-teman. Terus penggunaan fungisida juga yang sama dan insektisida yang masih sama dengan penyemprotan yang kedua, yaitu menggunakan nutrisi atau pupuk cair ya teman-teman dengan merek dagang Green Plus ya teman-teman, yang sebelumnya sudah Bang perlihatkan di video yang melakukan penyemprotan yang kedua atau video yang terakhir Bang upload ya teman-teman. Nah, kemudian untuk fungisidanya sendiri masih menggunakan fungisida antrakol ya teman-teman. Untuk insektisidanya juga masih sama menggunakan insektisida joker untuk basmi hama serangga seperti walang sangit, ulat, daun dan lain-lainnya. Nah, untuk proses penyemprotannya bisa dilihat di video sebelumnya ya teman-teman, atau pada link deskripsi pada video ini ya teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman, ini adalah penampakan tanaman padi Ciherang yang sudah berusia 45 hari setelah tanam. Atau ini penampakan setelah dilakukan penyemprotan yang ketiga. Nah, kita berikutnya akan melakukan penyemprotan lagi di usia 50 hari setelah tanam. Nah, adapun obat-obat yang Bang gunakan atau pupuk cair, fungisida dan insektisida yang Bang gunakan untuk penyemprotan yang keempat ini atau penyemprotan di usia 50 hari setelah tanam ini sebagai berikut. Nah, memasuki fase generatif, kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman padi juga tentunya berbeda lagi ya teman-teman. Seperti pada fase generatif ini, tanaman padi sangat membutuhkan unsur hara makro, diantaranya yaitu kalium, fosfor, dan unsur hara mikronya seperti magnesium ya teman-teman. Dimana pada fase ini tanaman padi sangat-sangat dibutuhkannya untuk proses penyerapan untuk pertumbuhan atau merangsang pembentukan bunga
dan pembuahan yang serempak ya teman-teman. Nah, kandungan yang terdapat pada pupuk cair Bunter Red sendiri itu mempunyai unsur K atau kaliumnya itu sebanyak 45% ya teman-teman. Dan untuk unsur P-nya yaitu sebanyak 30% dan sisanya 15% yaitu unsur magnesium. Dan unsur nitrogen sebanyak 5% masih dibutuhkan untuk proses pertumbuhan daun ya teman-teman, agar mempermudah proses fotosintesis walaupun di masa generatif. Untuk penggunaan fungisida kali ini menggunakan Equity ya teman-teman, Equity 75 WP. Nah, kenapa Bang Ums menggunakan ini? Karena ya sebenarnya hanya penasaran aja ya teman-teman, penasaran dan ingin nyoba aja gitu bagaimana menggunakan Equity 75 WP ini, apakah hasilnya bisa maksimal. Nah, maka dari itu Bang Ums pengen tahu gimana hasilnya. Nanti kita bisa lihat sama-sama hasil menggunakan fungisida Equity ini. Tujuan menggunakan fungisida Equity ini biar terhindar dari jamur yang menimbulkan penyakit seperti blast atau kresek atau blast patah leher ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pencegahan hama kali ini Bang Ums menggunakan insektisida Prevaton ya teman-teman. Nah, tujuan menggunakan Prevaton ini pencegahan untuk hama penggerek batang ya teman-teman. Nah, dimana pada usia ke 50 hari ini tanaman padi sudah banyak berkeliaran kupu-kupu ataupun ngengat ya teman-teman, yang nantinya mereka akan bertelur pada bagian batang dan kemudian dalam beberapa hari ke depan mereka bisa saja menetas dan menjadi ulat ya teman-teman pada bagian batang tanaman padi ini, yang kemudian dia memakan bagian dalam dari batang tersebut, yang nantinya bakalan mengganggu proses pertumbuhan pada saat keluar malai ataupun setelah keluar malai, yang mengakibatkan tanaman padi kita menjadi beluk atau sundep ya teman-teman. Nah, untuk pencegahan hama penggerek batang ini sebaiknya dilakukan pada saat padi mulai hamil muda ya teman-teman, atau bunting muda, dan pada saat bunting tua. Jadi pencegahannya dilakukan sebelum tanaman padi ini mengeluarkan malainya ya teman-teman. Nah, berikut ini pada video usia tanaman padi sudah menginjak di 55 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini kita hitung dulu anakannya, cukup banyak juga ya teman-teman. Ini setelah dihitung-hitung mencapai kurang lebih 40 anakan ya teman-teman. Nah, nanti berikutnya akan dilakukan penyemprotan kembali yaitu di usia 60 hari setelah tanam ya teman-teman, 60 sampai 65 hari setelah tanam, dimana penyemprotan tersebut masih sama penggunaan nutrisi, insektisida ataupun fungisidanya ya teman-teman, masih sama dengan proses penyemprotan yang sebelumnya atau proses penyemprotan yang keempat. Nah, setelah dilakukan penyemprotan yang kelima ya teman-teman, ini sudah nampak sepertinya ada serangan jamur ya teman-teman, atau pucuk daun yang mulai memerah ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa teratasi dengan melakukan penyemprotan yang kelima kemarin ya teman-teman. Mudah-mudahan daunnya bisa kembali hijau dan kembali subur. Seperti ini penampakan padi usia 60 sampai 65 hari setelah tanam ya teman-teman. Kondisi tanaman padi saat ini sudah mulai bunting muda ya teman-teman. Nah, sekiranya 10 hari ke depan ini sudah bisa mengeluarkan malai, atau pada saat usia tanaman padi ini menginjak 70 hari setelah tanam. Nah, kemudian ini adalah penampakan tanaman padi Ciherang yang berusia 65 hari ya teman-teman, 65 sampai 67 hari setelah tanam sudah ada malai yang keluar ya teman-teman.
Bisa kita lihat sudah ada satu rumpun yang mengeluarkan malai, yang lainnya masih belum. Nah, ini dia fase yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman, dimana tanaman padi ini sudah mengeluarkan malai secara serempak ya teman-teman. Ini kebetulan berusia pas 70 hari setelah tanam ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat malai keluar dengan serempak, dan alhamdulillah setelah kita melakukan pencegahan menggunakan prepaton ya teman-teman agar terhindar dari hama penggerek batang, alhamdulillah tidak muncul malai yang putih atau beluk ya teman-teman. Cuman belum dapat dipastikan kita terbebas dari hama tersebut karena ini malainya belum 100% keluar semua ya teman-teman, hanya baru sebagian. Oke teman-teman, itu tadi ulasan perawatan tanaman padi di usia 35 hari sampai 70 hari setelah tanam. Semoga video yang Bang share ini bisa bermanfaat buat teman-teman petani pemula khususnya. Semoga bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua agar kedepannya bisa lebih semangat lagi dan tentunya bisa saling bertukar informasi dan pastinya menambah wawasan dimana dalam proses belajar bertani ya teman-teman. Bang sendiri dengan senang hati bisa berbagi atau sharing kepada teman-teman semua untuk berbagi pengalaman mengenai proses penanaman padi Ciherang ini. Sama-sama masih tahap belajar tentunya, supaya kedepannya bisa lebih semangat lagi dan bisa lebih pandai lagi dalam memanage atau mengelola tanaman padi. Nah, untuk kelanjutannya bisa teman-teman tunggu di video berikutnya ya teman-teman, yaitu pada saat proses penyemprotan ketika bulir padi sudah mulai berisi dan malai sudah mulai merunduk. Ditunggu video berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe Bang channel buat teman-teman yang baru gabung atau baru lihat video ini ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Sekiranya cukup video yang bisa Bang bagikan untuk seluruh teman-teman petani semua, khususnya untuk petani pemula. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi dan bisa saling tukar informasi. Tentunya bisa berbagi pengalaman antar teman-teman petani seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih pandai lagi dalam mengelola atau melakukan proses penanaman padi. Oke, cukup sekian dari Bang channel. Salam petani pemula, salam petani muda, salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.